Bab 940. Kudengar kamu sangat kuat. Di halaman, dua wanita duduk saling berhadapan. Di atas meja teh, ada teko teh, dua cangkir teh, tehnya mengepul, aroma teh meluap dan sekitarnya sangat sunyi. Master Lady mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata dengan ringan, "Kapan kamu tahu?" Lin Si Ye menatap Master Lady, "Apakah ini penting?" Master Lady bertanya balik, "Memangnya tidak penting?" Lin Si Ye menggelengkan kepalanya, "Aku peduli padanya, bukan karena siapa dia di kehidupan sebelumnya, atau apa yang dia miliki, tetapi karena dia adalah kakakku. Di hatiku, dia hanyalah milik, orang yang bisa mengorbankan apapun demi aku." Master Lady diam. Lin Si Ye berkata lagi, "Semasa hidup, kenapa tidak bisa lebih sederhana sedikit?" Master Lady tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Orang hidup harus sederhana. Hanya saja ada beberapa hal tidak bisa dihindari." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Si Ye. "Awalnya, aku pikir semuanya seperti yang aku pikirkan. Tetapi setelah melihat wanita bergaun polos sebelumnya, aku tahu semuanya lebih rumit dari yang dapat aku bayangkan." Lin Si Ye terdiam. Master Lady berkata, "Segalanya menjadi semakin rumit." Lin Si Ye berkata, "Bagiku sangat sederhana, dia kakakku, itu saja." Master Lady tersenyum sedikit, kaisar wanita sangat berpikiran terbuka. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Lin Si Ye berkata, "Kalau begitu bertarunglah." Master Lady diam. Lin Si Ye berdiri, "Master, ada apa di dalam ruang buku itu?" Master Lady berkata, "Ada sesuatu yang bisa membuat semua orang tergila-gila." Lin Si Ye bertanya, "Misalnya?" Master Lady memandang Lin Si Ye, berkata sambil tersenyum, "Misalnya, ada sebuah buku kuno yang berjudul Rahasia Alam Reinkarnasi. Jika kamu dan aku mendapatkannya, aku rasa kita bisa dengan mudah mencapai alam reinkarnasi." Lin Si Ye terdiam. Master Lady berkata lagi, "Dan barang-barang di ruang buku jauh lebih banyak dari itu." Lin Si Ye berkata, "Langsung buka ruang buku." Master Lady menggelengkan kepalanya, begitu memilih untuk membukanya, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Lin Si Ye berkata, "Kamu aku ditambah dengan Wita Zhang, kenapa takut?" Master Lady tersenyum, "Jika benar-benar dibuka, yang akan kita hadapi, tidak hanya klan pemakan roh saja. Apalagi ada beberapa tempat khusus sudah lama mendambakan ruang buku ini." Lin Si Ye sedikit mengernyit, "Tempat khusus?" Master Lady berbisik, "Misalnya, dimensi kehampaan, tanah keabadian, dan kota tanpa batas." Lin Si Ye terdiam. Ketiga tempat tersebut bisa dikatakan sebagai tanah terlarang alam semesta 5 dimensi. Orang biasa tidak berani menginjakkan kaki di sana sama sekali, bahkan tidak berani masuk terlalu jauh ke dalamnya. Master Lady berkata lagi, "Dulu, ada tuan, dapat menekan keberadaan di tempat-tempat ini, tetapi sekarang, kita tidak bisa menekannya. Namun, kita tidak bergerak, mereka juga tidak berani bergerak, karena tidak satupun dari mereka yang mau berhadapan langsung dengan formasi besar ditinggalkan oleh tuan waktu itu." Tapi, bicara sampai di sini, dia berkata dengan ringan, "Dari sudut pandang saat ini, diperkirakan mereka sudah tidak bisa duduk diam." Lin Si Ye menggelengkan kepalanya, repot. Dia tahu, begitu ketiga tanah terlarang itu terlibat, maka segalanya akan menjadi sangat rumit. Master Lady berkata dengan ringan, "Ini lebih dari sekadar repot." Saat mengatakan itu, dia melihat ke langit, ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Aku selalu merasa firasat buruk, sesuatu yang besar akan terjadi." Lin Si Ye hendak berbicara. Saat ini, seorang wanita berjalan kemari. Wita Zhang. Saat ini,
Wita Zhang berambut pirang, temperamen dan auranya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah Wita Zhang datang, dia melirik Master dan Lin Xiye, mau bertarung, siapa di antara kalian yang akan maju. Saat ini, Wita Zhang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Milei datang ke halaman kosong, dia mengeluarkan buku-buku kuno yang diberikan oleh Master Lady. Pada saat ini, Quen muncul di depan Milei, dia langsung mengambil salah satunya. Buku itu, buku kuno tentang dia. Milei memandang Quen, Nona Quen, bisakah buku ini membuat aku benar-benar mengendalikan aturan Tao? Quen menutup buku kuno, dia memandang Milei, bisa. Tidak hanya bisa, tapi juga bisa melakukan peningkatan. Ini semua ditinggalkan oleh Tuan, sangat berharga, kamu harus mempelajarinya dan pahami dengan seksama. Milei mengangguk, dia melihat buku kuno di tangannya. Kalau begitu kita mulai dari aturan Tao bumi ini. Setelah berbicara, dia membuka buku kuno. Mempelajari aturan Tao bumi. Meskipun dia memiliki beberapa macam aturan Dao, sejujurnya dia belum sepenuhnya memahami aturan Dao ini. Kekuatan beberapa aturan Dao ini belum sepenuhnya dikerahkan. Sedikit disayangkan. Di waktu berikutnya, Milei sedang mempelajari aturan Tao bumi. Setelah membaca buku kuno yang ditinggalkan oleh pendahulu, Milei menemukan betapa mengerikannya aturan Tao bumi ini. Tidak hanya itu, aturan Tao bumi ini juga dapat terus ditingkatkan. Dan di buku kuno aturan Tao bumi ini, juga mencatat secara rinci bagaimana meningkatkannya. Milei sekarang mengerti mengapa Quen sangat ingin mendapatkan buku kuno yang cocok dengannya. Beberapa buku kuno ini sangat membantu aturan Dao mereka. Sekitar 3 hari kemudian, Milei datang ke sebuah lembah di belakang gunung sekolah tinggi dimensi luas. Kedua kakinya menginjak tanah. Di sekitar, kekuatan bumi terus berdatangan ke arahnya dan berkumpul. Pada saat ini, gunung-gunung berguncang. Milei membuka kedua tangannya ke samping, kekuatan bumi berkumpul tanpa henti ke dalam tubuhnya. Setelah menyerap kekuatan bumi ini, Milei mulai memadatkan dan memurnikan kekuatan bumi ini, dan begitulah, aura di sekitar Milei menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan tipis cahaya emas. Cahaya emas seperti armor perang, sangat menyilaukan. Armor perang bumi. Cara penggunaan aturan Tao bumi yang disebutkan dalam buku kuno itu, yaitu memadatkan kekuatan bumi untuk membentuk armor perang, yang juga merupakan armor perang bumi yang disebutkan dalam buku kuno. Armor perang ini terbentuk dari kekuatan bumi, tidak bisa dihancurkan. Namun, jika armor perang bumi benar-benar tidak bisa dihancurkan, maka harus dikompresi hingga batasnya. Dan apa yang dia lakukan sekarang masih jauh dari cukup. Milei masih mengompres dengan gila-gilaan, kekuatan bumi di tubuhnya mulai berangsur-angsur berubah secara kualitatif, dan armor perang bumi di tubuhnya juga berubah pada saat ini, dan berlangsung sekitar 1 jam penuh, dan seperti inilah, beberapa jam kemudian, armor perang bumi di tubuhnya telah berubah menjadi emas merah. Bukan hanya itu, sekujur tubuhnya ada kekuatan bumi yang tak ada habisnya. Berdiri di atas tanah, dia benar-benar memiliki perasaan tak terkalahkan. Satu-satunya yang disayangkan adalah kekuatan bumi hanya dapat dia miliki saat berdiri di atas tanah. Jika tidak di tanah, kekuatan bumi dalam tubuhnya akan hilang dengan sendirinya. Kekuatan bumi berasal dari bumi. Jika meninggalkan bumi, kekuatan bumi akan hilang. Ini adalah ciri dari aturan Tao bumi, dan juga cacat dari aturan Tao bumi. Milei melihat armor perang bumi di tubuhnya. Armor perang bumi ini setipis sayap jangkrik, tetapi sangat kuat. Dapat dikatakan selama dia menginjak tanah, dia bahkan bisa melawan 6 master besar beberapa kali. Selain itu,
dia sekarang merasa kekuatan di seluruh tubuhnya tidak terbatas. Dengan kekuatan ini, dia merasa bisa membunuh master setingkat Stevie Olin dengan satu pukulan. Sebenarnya buku kuno tentang aturan Tao Bumi ini mengajarkannya 3 hal padanya. Pertama, agar dia bisa mengerti lebih jauh tentang aturan Dao Bumi. Kedua, mengajarkan dia menggunakan aturan Dao Bumi dengan benar. Dan ketiga, mengajarinya bagaimana meningkatkan aturan Tao Bumi ini. Menghangatkan diri dengan bumi. Dia dapat mengintegrasikan aturan Tao Bumi ke dalam bumi, sehingga aturan Tao Bumi dapat menyerap kekuatan bumi setiap saat untuk merawat tubuh. Setelah mampu menggunakan aturan Tao Bumi dengan terampil, Miley mengintegrasikan aturan Tao Bumi ke dalam dasar tanah, dan kemudian mulai mempelajari aturan Tao Ruang Hampa. Aturan Tao Ruang Hampa lebih rumit dari aturan Tao Bumi, karena melibatkan ruang hampa, tapi untungnya buku kuno ini sangat rinci, ditambah aturan Tao Ruang Hampa sendiri sudah mengenalinya sebagai tuan, jadi tidak sulit baginya untuk belajar. Sekitar 3 hari kemudian, Miley benar-benar menguasai aturan Tao Ruang Hampa. Dia sekarang dapat mengubah bentuk dan aturan Tao Ruang Hampa ini, menguraikan ruang hampa dan membentuk ulang ruang hampa dengan satu niat pikiran. Tentunya yang paling penting adalah dia sekarang dapat melakukan ruang hampa perjalanan dan lompatan ruang hampa dengan sangat mudah. Terutama melompati ruang hampa. Jika digunakan untuk melarikan diri di masa depan, itu adalah keterampilan dewa mutlak. Selain itu, dia juga bisa menggunakan aturan Tao Ruang Hampa ini langsung masuk ke ruang hampa dimensi tingkat kedua. Tentu ini baru permulaan, dia yakin jika terus seperti ini, dia bisa dengan mudah masuk ke ruang hampa dimensi tingkat ketiga, atau bahkan ruang hampa dimensi tingkat keempat. Di udara, Miley tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah ribuan kaki jauhnya. Saat berikutnya, dia sudah puluhan ribu kaki jauhnya. Lompatan ruang hampa. Sekarang dia bisa melompati ruang hampa, dan ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, dia juga dapat dengan mudah mengontrol ruang hampa di sekitar. Bisa dikatakan dia dapat menggunakan ruang hampa untuk menekan orang lain, terutama yang ingin menggunakan kekuatan ruang hampa dalam menghadapi dia. Dalam hal ini, dia dapat dengan mudah melawan penindasan. Selanjutnya, Miley mulai mempelajari aturan Tao Mimpi. Aturan Tao Mimpi ini lebih misterius daripada aturan Tao Ruang Hampa dan aturan Tao Bumi. Yang terpenting adalah memasuki mimpi. Dan di dalam buku kuno ini, tercatat cara penggunaan aturan Tao Mimpi. Batasan dunia mimpi. Gunakan mimpi sebagai dunia, menciptakan batasan dunia, dan paksa masuk ke mimpi pihak lawan. Adapun kekuatannya, Miley belum tahu, tapi dia sudah menantikannya. Beberapa hari kemudian, seorang tetua tiba-tiba datang ke Miley. Tetua itu adalah Kelvin Suan. Kelvin Suan berkata, "Master Dewa Ye, aku telah menerima kabar, Master Klan Pemakan Roh bergegas ke alam semesta 4 dimensi." Alam semesta 4 dimensi. Mendengar ini, Miley mengerutkan kening, ingin mengancamku dengan alam semesta 4 dimensi. Kelvin Suan mengangguk, "Mungkin, tapi aku telah menyelidiki sebelumnya. Saat sekolah tinggi dimensi luas, Guardian menghadapi alam semesta 4 dimensi, ada wanita bergaun polos di alam semesta 4 dimensi pernah bilang alam semesta 4 dimensi ditutupi olehnya. Tidak tahu apakah dia bisa menutupinya atau tidak." Wanita bergaun polos. Mendengar ini, Miley tertegun. Bisa ditutupi. Alam semesta 4 dimensi. Wanita bergaun polos berjalan perlahan di langit berbintang. Dia hanya berjalan perlahan, mengenakan rok polos tanpa noda. Wanita bergaun polos berjalan pelan, seperti sedang memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya sedikit terangkat dari waktu ke waktu.
tersenyum. Setelah gunung retak waktu itu, dia sudah lama tidak tersenyum, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia banyak tersenyum. Di masa lalu, dia tidak memiliki keinginan dan tuntutan, melihat segala sesuatu di dunia Deknan hambar, tetapi sekarang, dia bersedia menghargai dunia ini. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti karena seorang pria muncul tidak jauh di depannya. Sekte tak terkalahkan, Arolian. Arolian menatap wanita bergaun polos dan berkata sambil tersenyum, "Kudengar kamu sangat kuat." Setelah hening sejenak, wanita bergaun polos tiba-tiba menatap 5 dimensi, dan berkata dengan ringan, "Segala jenis sampah semuanya mendatangi aku. Sepertinya, aku terlalu rendah hati. Awalnya, aku ingin berbaik hati pada 5 dimensi kalian, tapi sekarang sepertinya kalian tidak pantas menerima kebaikanku." Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, pedang naik. Wong. Alam semesta 5 dimensi yang jauh tiba-tiba bergema suara pedang, dan saat suara pedang bergema, sebilah pedang di dalam menara penjara alam di tubuh Mile, membubung ke langit, langsung ke langit berbintang 5 dimensi. Saat berikutnya, pedang itu perlahan jatuh dari langit berbintang. Boom! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang menjadi sunyi. Memusnahkan 5 dimensi dengan satu pedang. Seketika, semua master di seluruh 5 dimensi terkejut. Bersambung.